Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain energi hari ini. Untuk tema reading hari ini gue udah kocok ya, biar semakin pendek aja video ini. Hari ini kita dapat tema reading dari Mystical Wisdom Oracle card. My way, cycles and bukan yang ini, garis-garis salah. Dapat vacations, tema readingnya vacations. Take time for relaxation and adventure. Ya. Relax. Ambil waktu untuk relax dan berpetualang. Untuk dari Literary Witches Oracle kita dapatnya Audre Lorde, Justice. Siapakah dia? Dia itu mengaku menamakan dirinya sebagai Black Lesbian Mother Warrior Poet. Dia hitam, dia lesbi, dia ibu, seorang ibu, dan dia juga seorang warrior, pejuang, dan dia juga seorang penulis puisi, penyair. Dia juga penyair, ya. Dan sebentar. Oke, dia memang kulitnya berwarna hitam, ya. Dan dia lahir di di New York City. Dia bilang, I have a duty to speak the truth as I see it and to share not just my triumph, not just the things that felt good, but the pain, the intense, often unmitigating pain. Jadi dia bilang, saya punya kewajiban, dia punya tugas untuk berbicara tentang kebenaran, bagaimana saya melihatnya, tentang dan berbagi bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga dan juga bukan tentang apa saja yang enak-enak dan bagus, tapi juga tentang sakit yang mendalam, tentang kehidupannya dia. Dan dia juga bilang kalau apa namanya tadi, mana sih, sebentar ya, keren banget sih ditulis. Kelewatan, maaf ya. Jadi dia juga bilang kalau adversity, ya, perbedaan itu harusnya dirayakan untuk memajukan. Jadi dia yang selalu berjuang untuk ketidakadilan dalam sosial. Nah, gitu deh. Oke. Gitu deh. Ya. Dan ya, tentang ketidakadilan dalam rasis dan tentang kasta dengan kelas-kelas ekonomi yang berbeda, ya. Gua mau ngambil pakai apa ya, ini lagi deh, tarotnya belum gua ambil. Jadi energi hari ini nggak tahu, rasanya nggak asik aja kalau gue kalau untuk energi hari ini gue kocoknya di pre-shuffle gitu, sebelum gue rekam, kayaknya nggak cihuy. Jadi gue kocok sekarang, tapi udah dari garis guidance, sudah dari universe tarot, udah Hangman in reverse. Akhirnya ada yang nggak stuck energinya, ya kan. Four of
Wands, perayaan, pesta-pesta. Nine of Pentacles, energi secara keseluruhan. Eight of Swords, gimana dia ngacanya? Ini kan ceweknya nih, tapi di kacanya dia ngelihat banyak horor gitulah ya, ilusi kan ya, setan. Tapi masalahnya adalah kita sendiri yang melihatnya kan, bukan orang lain. Belum begitu kita tanya orang lain, belum tentu orang lain juga bisa ngelihat hal yang sama kan. Ya, setan itu ada di dalam diri kita sendiri, horor itu ada di dalam diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bagaimana kita menghadapinya? Ketakutan itu cuman ilusi sebenarnya. Semua ketakutan itu cuman ilusi. Bagaimana kita mengatasinya ya? Cara berpikir kita bagaimana? Pernah gue ngomong juga di energi hari ini, masa lalu yang udah mungkin berapa minggu yang lalu ya. Santun itu adanya di pikiran dan di hati. Jadi berhati-hatilah dalam berpikir, sehingga kita juga nggak merasa yang mengerikan gitu. Kita ditakut-takutin sama diri kita sendiri loh, bukan. Begitu orang lain nakut-nakutin, itu nggak mengerikan, nggak semengerikan kalau kita menakut-nakuti diri kita sendiri. Percaya nggak? Karena kita lebih percaya pada diri kita sendiri pada orang lain sebenarnya. Jadi begitu kita sendiri yang bilang, mengucap, berkata, atau bahkan ada di kotak kita akan lebih mempercayai itu. Jadi percayalah, dia akan termanifestasi. Bermimpilah agar kita juga terrealisasi apa yang kita mimpikan gitu kan. Jadi hati-hati dari sini. Kalau kita mikirnya selalu jahat, kalau kita mikirnya selalu ketakutan, was-was, khawatir, whatever itulah gitu kan. Itulah yang akan terjadi gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya dengan apapun yang kita pikir. Karena ada baiknya apapun yang kita pikir itu kita kembangin, ada baiknya. Tapi ada baiknya juga nggak terlalu banyak dipikir, dilakukan, udah titik. Makanya bahasa gue kalau yang agak kasar itu jangan onani otak lah gitu. Kalau pingin tahu lebih banyak, lebih baik bertanya daripada berasumsi, bikin sakit sendiri. Apa sih salahnya nggak tahu, bertanya dan cari tahu daripada berasumsi malah bunuh diri sendiri? Menciptakan dan bikin drama, bikin film aja sekalian gitu kan, ditulis terus kita jual, lebih keren, lebih berkualitas gitu kan. By the way, energi pertama adalah energinya Pisces. Sudah keluar dari stucknya, keluar dari ini dapat pencerahan lah. Dia udah tegak, dia udah nggak gantung lagi, udah keluar dari zona nyaman ya. Zona ketidaknyamanannya apa zona kenyamanannya? Gimana enaknya lo aja deh gitu. Dan harus dirayakan pencerahan ini ya kan.
tentang kebebasan dan kemandirian kita sebagai individu. Dari Goddess Guidance dapatnya My Effect, Cycles and Rhythms. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Darah kita tuh berputar loh, ya, tanpa kita harus pikirin, ya kan? Darah kita berputar. Siklusnya ada gitu, cycles and rhythm. Ada siklusnya, ada ritmenya, dan setiap orang punya cara kerja yang berbeda. Nggak usah dipaksakan untuk sama, dan nggak usah ditebak-tebak juga gitu. Kalau ada sakit, apalagi badan kita tuh bisa menyembuhkan sendiri, asal otak kitanya juga, pikiran kita juga. Kalau ada yang sakit gitu, diajak ngomong aja gitu. Kamu kenapa sih sakit? Dia pasti ngomong, dia pasti jawab. Melalui intuisi, melalui dari dalam. Dia minta perhatian. Dia minta perhatian kita, karena kita selalu menyuekin gitu kan. Sakit nih gitu. Kita cuekin parah ya. Jadi hormatilah siklus dari badan kita sendiri, termasuk energi ya, level energi kita, juga perasaan kita. Dan semuanya berangkat dari detak jantung yang memompa darah itu dan memberi semua nutrisi ke seluruh sel. Kita kan si darah dan yang dipompa oleh jantung. Ya. Itu ada ritmenya sendiri, tak gitu. Dan setiap ritmenya pasti setiap orang beda. Oke. Dan detak jantung itu nggak usah diterusin ya. Udah gitu aja. Oh ya, kata universe kan ini dapat 4 tuh hari ini. Universe Tarot bilang, hope is the conduit for miracles ya. Jadi berharaplah. Dia penghubung dengan keajaiban. Kebanyakan orang saat ini, hari gini, kebanyakan orang itu nggak percaya akan keajaiban, tapi sukanya mimpi gitu. Terus gitu, kalau nggak dipercaya ngapain? Percaya dulu. Terus ngapain berharap kalau nggak percaya, kan gitu. Obstacles are detours in the right directions. Jadi rintangan-rintangan atau tantangan-tantangan itu memang mengarahkan kita ke arah yang benar. Jadi persepsi kita yang harus dibenerin. Dalam arti kita ketemu setiap rintangan kita malah ngamuk-ngamuk gitu kan, otomatis wajar, manusiawi banget ya. Begitu kita dapat tantangan, rintangan, bawaannya mau ngamuk, bawaannya mau menolak, bawaannya ini. Padahal sebenarnya rintangan-rintangan itu membawa kita, mengarahkan kita ke yang benar. Entah apapun rasanya ya. Namanya juga rintangan, rasanya jarang yang enak. The key to prayer is to forget what I think I need. Kunci dari doa adalah melupakan apapun yang gue pikir gue butuhkan. Jadi jangan sampai kita terkendalikan oleh segala sesuatu yang memang kita merasa kita butuh atau kita tergantung. Oke. Kayak kemarin, energi hari kemarin adalah digantungkan. Kita menggantungkan pada apa? Pada siapa? Kenapa? Nah, jadi kunci dari doa itu adalah melupakan atau melepaskan apapun yang saya pikir, apapun yang gue pikir gue butuhkan. Karena kebutuhan itu sendiri adalah ikatan. Ya akhirnya kita sudah menggantungkan, mengikat diri kita terhadap sesuatu hal atau situasi atau suasana. Dan seperti karma itu sendiri adalah ikatan ya. Bagaimana melepas karma itu? Lepaskan, semuanya lepaskan. Kepercayaan kita, lepasin. Just being
We are a human being, not a human doing ya. Jadi sebagai manusia kita hanya menjadi, nggak harus berbuat selalu, tapi menjadi. Menjadi itu artinya membiarkan apapun yang terjadilah kan gitu. Nggak maksain diri gitu, nggak maksain diri untuk menjadikan. Ya kita bisa berbuat, kita bisa berusaha. Memang itu yang bisa kita lakukan aja, tapi jangan mengontrol apapun outcome-nya. Karena buat gue yang namanya berdoa itu tindakan. Bukan gue ke gereja, bukan gue ke masjid, bukan gue tindakan gue adalah doa gue. Kalau di saat apapun yang kalau kita fokus dengan apapun yang kita lakukan, dan waktu yang kita berikan terhadap apapun yang kita lakukan, kita maunya efisien. Apapun yang gue lakukan itu harus berguna buat gue dan bisa berguna juga buat orang lain. Di saat waktu gue nggak gue gunakan dengan baik, artinya gue juga membuat gue ngabis-ngabisin waktu kalian, gitu kan. Tapi kalau orang lain tidak bisa menilai, tidak bisa menghargai apapun yang kita lakukan, itu bukan masalah kita lagi, ya kan? Itu bukan masalah gue lagi, karena gue udah mencoba semaksimal gue. Kalau kalian nggak bisa menerima dengan baik apapun yang gue coba, dengan apapun yang gue punya, segala macam yang gue punya, yang gue bisa suguhkan terbaik terhadap kalian, kalian tidak bisa menghargai itu bukan masalah gue. Ya dong, itu masalah kalian dengan persepsi kalian dan kenyataan kalian. Dan gue juga nggak menyalahkan hal itu gitu. Bebas-bebas aja kalian mau marah, kalian mau maki-maki gue, kalian nggak mau berpendapat dengan gue, boleh banget, ya kan? Yang jelas di channel gue akan selalu ngajak kalian berpikir, karena gue suka berpikir. Tapi gue nggak berpikirin gue nggak sampai kayak gini. Gue berpikir gue apa yang harus gue lakukan, apa tindakan yang bisa gue lakukan untuk bisa lebih berguna buat siapapun yang membutuhkannya. Temen gue datang ke rumah gue tanya lu mau ngapain, ada butuh apa dari gue, apa yang bisa gue bantu. Jangan sampai waktu gue lu buang. Itu aja. My fearless freedom lights up the world. Rasa ketidaktakutan gue membebaskan dan memberi terang terhadap dunia, kepada dunia, menerangi dunia, memberi terang dunia. Lu translate sendiri lah. Yang tadi ini udah gue lihat loh. Alright, oke, segitu aja untuk hari ini. Selamat hari Minggu semuanya, berlibur, dadah. Makasih ya.